Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Charlie Arian Anggraini, SPD dengan NIM 2501102516. Asal LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan program studi Bahasa Indonesia. Asal instansi saya di SMP Negeri 2 Raden Batuah. Saya akan menyampaikan materi tentang struktur teks cerita naratif di kelas 7. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, sepeda, rawa, bisa. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai segala aktivitas kita dengan berdoa agar dapat lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan yang diinginkan. Sekarang Ibu meminta untuk Randy dalam memimpin kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan doa dimulai. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada kami. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah semuanya hadir pada siang hari ini? Hadir. Semua sehat? Sehat. Semua gembira? Gembira. Baik. Sekarang kita membuat kesepakatan dulu sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesepakatannya adalah ketika Ibu menjelaskan materi atau menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan sesuatu atau tugas yang Ibu berikan, tolong diperhatikan. Jadi ketika Ibu memaparkan materi, menjelaskan nanti jangan ada yang berbicara agar tidak ada yang bertanya lagi. Nanti ketika Ibu memberi tugas, berarti kalian sudah paham dan mendengar penjelasan Ibu. Jadi Ibu mohon jangan ada yang berbicara, tetap lihat ke depan, fokus dengan penjelasan atau materi yang kita bahas pada siang hari ini. Sekarang ada kata-kata motivasi untuk kita. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Sekarang persepsi dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Silahkan angkat tangannya yang ingin menjawab. Baik, friend. Apa pembelajaran kita minggu kemarin? Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Sekarang, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melalui pendekatan culturally responsive teaching, CRT, teaching at the right level, TARL, dan diferensiasi konten dengan model pembelajaran problem based learning, PBL, yang dipadukan dengan metode ceramah, diskusi, dan presentasi berbantuan PPT serta LKPD. Peserta didik mampu menganalisis informasi berupa struktur teks naratif yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis. Lalu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada 4. Yang pertama, mengemukakan struktur dari teks naratif orientasi yang disajikan oleh guru secara lisan dan tulis dengan tepat. Dan yang kedua, mengemukakan struktur dari teks komplikasi yang disajikan oleh guru secara lisan dan tulis dengan tepat. Dan yang ketiga, mengemukakan struktur dari teks naratif resolusi yang disajikan oleh guru secara lisan dan tulis dengan tepat. Dan yang keempat, mengemukakan struktur dari teks naratif koda yang disajikan oleh guru secara lisan dan tulis dengan tepat. Sekarang,
kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Sekarang Ibu ada lembar asesmen awal. Silahkan kerjakan asesmen awalnya. Boleh bagi ke belakang. Silahkan baca dulu. Di situ ada nanti 4 pilihan ganda. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktunya 2 menit untuk mengerjakan. Ada 4 pilihan ganda. Silahkan centang di abjadnya bagian jawaban mana yang menurut kalian tepat. Sudah? Sudah. Sekarang simpan dulu lembar asesmen awalnya. Perhatikan ke layar di depan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ada berapa pertanyaan? 3. Yang pertama, pertanyaannya nomor 1. Apakah kalian masih ingat apa itu teks cerita naratif? Yang ingin menjawab silahkan angkat tangannya. Baik, Noel, apa itu teks cerita naratif? Baik, tepuk tangan untuk Noel. Sekarang, nomor 2. Selain tokoh dan peristiwa, apa yang membuat cerita fantasi menjadi unik? Yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Baik, Anggreni, apa? Baik, kasih tepuk tangan untuk temannya. Kemudian, nomor 3, bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah cerita fantasi yang lengkap? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah cerita fantasi? Ya, baik, friend. Apa? Awal cerita, konflik, dan ending cerita. Baik, tepuk tangan untuk friend. Sekarang, Ibu ada teks. Perhatikan teks dari guru. Nah, di sini ada Ibu bagikan teks untuk kalian. Silahkan baca dulu teksnya. Ibu kasih waktu kalian 3 menit. Sudah? Sudah selesai. Baik, perhatikan Ibu. Ibu mau bertanya. Teks yang Ibu bagikan tadi memiliki tema cerita tentang apa? Pensil ajaib. Kemudian, menurut kalian, di teks yang Ibu bagikan itu, apakah menurut kalian cerita tersebut lengkap? Dari awal cerita hingga akhir cerita? Lengkap. Ada yang menjawab tidak lengkap? Tidak ada. Sekarang perhatikan, boleh disimpan lembar kerjanya. Perhatikan ke depan. Di sini ada struktur teks. Ada berapa struktur teks? Ada 4. Ada apa saja? Untuk orientasi, yaitu pengarang memberikan pengenalan tokoh, penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Biasanya orientasi ini terdapat pada awal paragraf, entah itu paragraf 1, 2, dan 3. Komplikasi itu terjadinya permasalahan yang dimulai dari awal permasalahan hingga menuju puncak permasalahan. Komplikasi ini biasanya terdapat pada pertengahan paragraf. Kemudian resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Biasanya ini di akhir cerita. Kemudian koda. Amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita baik disampaikan secara tersirat maupun tersurat oleh pengarang. Koda atau amanat ini biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat, jarang tersurat, hampir tidak pernah. Koda amanat ini biasanya setelah kita selesai membaca sebuah cerita, kita dapat menyimpulkan amanat atau pesan apa yang terkandung dalam cerita yang kita baca. Ya, sudah. Ada yang dimengerti atau masih belum paham tentang struktur teks? Paham? Sekarang kita akan diskusi kelompok. Sebelum memulai diskusi kelompok, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok.
yaitu kelompok mahir dan kelompok berkembang. Silahkan perhatikan nama-nama yang Ibu sebutkan. Untuk kelompok mahir itu ada Friend, Randy, Daniel, Juan, Noel, Cecilia, Anggraini, Tricia, Are, dan Juria. Dan untuk kelompok berkembang, perhatikan namanya ada Zikri, Maria, Irfan, Maylin, Penny, Andreas, Nando, Fatan, dan Ferry. Untuk nama-nama yang Ibu sebutkan silakan gabung dulu, majukan meja yang ke depan. Sudah di kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Di sini ada LKPD dan Ibu bagikan sesuai kelompok masing-masing. Di setiap kelompok memiliki LKPD yang berbeda. Dan untuk kelompok mahir, kalian akan mendapatkan LKPD yaitu tentang bola persahabatan. Sedangkan untuk kelompok berkembang, kalian mendapatkan LKPD tentang penghapus ajaib. Sekarang perhatikan dulu langkah-langkah kalian mengerjakan LKPD-nya. Jangan ada yang berbicara dulu, perhatikan Ibu. Tadi kita sudah membahas tentang struktur teks cerita naratif. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan apa saja. Silakan perhatikan di bagian belakang LKPD-nya, boleh dibuka. Sudah? Di bagian belakang LKPD-nya itu ada tabel tentang apa itu orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Sekarang tugas kalian baca dulu lembar kerja yang Ibu bagi, kemudian kalian tentukan. Misal, bagian koda itu menurut kalian terdapat pada paragraf ke-7. Kalian masukkan di tabelnya, misal paragraf 7. Terus kalian beri alasannya, apa, kenapa kalian mengambil paragraf ke-7 itu menjadi bagian dari koda. Paham? Baik, silakan kerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Silahkan berdiskusi dengan temannya, kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Boleh berbagi mengerjakan tugasnya, kasih ke temannya biar sama-sama mengerjakan tugasnya. Untuk penunjang kalian mengerjakan LKPD-nya boleh kalian buka di buku paketnya yang Ibu bagikan tadi di halaman 53. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Atau masih lupa dengan penjelasan tadi, boleh diperhatikan di depan. Struktur teksnya apa saja dan serta penjelasannya ada di depan. Ingat penjelasan Ibu tadi, bagian orientasi itu biasanya terdapat pada awal paragraf, pengenalan tokoh. Biasanya terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3. Untuk komplikasi biasanya terdapat pada pertengahan cerita. Sedangkan resolusi itu terdapat pada akhir cerita. Koda itu pesan moral yang bisa kalian ambil dari cerita itu. Jika sudah selesai berdiskusi dengan temannya, boleh kalian isi LKPD-nya. Bagaimana kelompok berkembang? Ada yang tidak dimengerti atau mengerti semua? Mengerti. Baik, kerjakan LKPD-nya. Bagaimana untuk kelompok mahir? Ada yang belum dimengerti tentang LKPD-nya? Sudah mengerti. Baik, kerjakan. Silahkan diskusikan dengan temannya. Siapa tahu temannya ada pendapat lain tentang hasil kerja yang kalian tulis di LKPD. Kalau perlu di alasannya itu kalian tandai di teks di LKPD itu. Bagian mana teksnya, karena siapa tahu ketika berdiskusi dan kelompoknya temannya ingin bertanya, apa isi teks dari misalnya kalian pilih komplikasi itu.
Misalnya kalian pilih di paragraf 1. Ketika berdiskusi nanti temannya mungkin ada yang bertanya nanti. Bisa kalian terangkan apa isi teks dari paragraf 1 sehingga kalian mengambil paragraf 1 itu sebagai orientasi. Boleh kalian tandai di LKPD-nya bagian mana teks di paragraf 1 yang menurut kalian misalnya resolusi. Biar nanti tidak bingung ketika temannya bertanya. Silakan sesuaikan dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan itu dengan teks yang Ibu bagi tadi. Di lembar paling depan. Sudah? Sekarang, Ibu ingin meminta perwakilan per kelompoknya 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok mana dulu yang mau maju untuk mempresentasikannya? 1 orang saja perwakilan, baik kelompok mahir. Silakan untuk kelompok berkembang, perhatikan temannya yang sedang berpresentasi ke depan. Jangan lupa perkenalkan nama dan dari kelompok mana, lalu judul LKPD-nya tentang apa. Silakan kelompok berkembang, perhatikan temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok mahir ingin mempresentasikan tugas yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok berkembang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penghapus Ajaib. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang, Ibu mau minta lembar kerjanya? Yang mana? Yang ini. Baik. Kemudian lembar kerja kelompok berkembang. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja dari kelompok mahir. Silahkan kelompok berkembang perhatikan atau amati lembar kerjanya. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh kalian tanyakan. Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk membaca hasil dari presentasi kelompok masing-masing. Silahkan perhatikan LKPD dari kelompok berkembang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis dulu pertanyaannya di lembaran. Silakan rangkum dulu pertanyaannya. Setiap kelompok memiliki satu orang notulen. Tugas notulen tahu apa? Untuk mencatat. Mencatat, menulis pertanyaan atau jawaban. Baik, silakan perhatikan dulu LKPD dari kelompok temannya. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, boleh kalian tulis di kertas. Agar kita berdiskusi nanti. Sudah? Sudah. Sekarang, kelompok mana yang ingin bertanya dulu? Kelompok berkembang. Silakan kelompok mahir, perhatikan pertanyaan dari temannya. Perkenalkan, nama saya Patan Febrianus dari kelompok berkembang. Ingin bertanya ke kelompok mahir. Mengapa kalian mengambil paragraf 1-2 untuk orientasi? Mengapa tidak dari paragraf 1-3? Pertanyaannya adalah, konflik apa yang terjadi di paragraf 3-6? Silakan, sudah? Sudah, ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Baik, silakan kelompok mahir. Jawab pertanyaan dari temannya di kelompok berkembang. Jangan lupa ketika menjawab pertanyaan temannya, angkat tangan, lalu jelaskan ingin menjawab pertanyaan dari siapa. Baik, silakan kelompok berkembang perhatikan jawaban dari kelompok mahir. Silakan Anggreni perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Anggreni dari kelompok mahir ingin menjawab pertanyaan dari Patan. Pertanyaannya apa? Mengapa kalian mengambil paragraf 1? Silakan Patan perhatikan jawaban temannya. Mengapa kalian mengambil paragraf 1-2 menjadi bagian orientasi? Mengapa tidak paragraf 1-3? Karena kami memilih paragraf 1 dan 2 karena disitulah nama-nama tokoh ditulis. Sedangkan paragraf 3 tidak ada perkenalan tokoh. Baik, bagaimana kelompok berkembang? Apakah sudah puas dengan dengan jawaban temannya? Sudah. Sekarang, silakan kelompok mahir untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan ke kelompok berkembang. Ada yang ingin bertanya? Sudah disiapkan pertanyaannya atau belum? Belum? Sudah. Baik, 1 orang untuk kelompok berkembang menjadi notulen.
Baik, friend. Untuk kelompok berkembang, perhatikan pertanyaan dari temannya. Silakan, friend, perkenalkan nama dulu. Dari kelompok mana? Dan pertanyaannya apa? Saya friend dari kelompok Mahir ingin bertanya kepada kelompok berkembang. Mengapa kalian memilih paragraf 8 sampai 9 di resolusi? Mengapa tidak memilih paragraf lain? Baik. Mengapa kalian memilih paragraf 8 sampai 9 termasuk di resolusi? Silakan kelompok berkembang, tulis pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ibu kasih satu pertanyaan lagi kalau ada. Mengapa kalian mengambil paragraf 8 sampai apa? 8 sampai 9. Sampai 9 termasuk dalam bagian resolusi. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kelompok berkembang, bantu temannya untuk mencari jawaban dari pertanyaan kelompok Mahir tadi. Yang ingin menjawab pertanyaan temannya, silakan angkat tangan dan jelaskan ingin menjawab pertanyaan dari kelompok siapa. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab sudah pertanyaan temannya? Ayo. Perkenalkan, nama saya Fadlan, ingin menjawab pertanyaan dari Bung Rey. Karena di paragraf 3 terdapat pengenalan tokoh, bukan komplikasi, dan tidak terdapat masalah. Bagaimana Anggreni? Cukup paham? Baik, silakan kumpulkan LKPD-nya ke Ibu. LKPD-nya. Sini. Sama aja. Sekarang silakan perhatikan ke depan. Kita mengevaluasi hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok Mahir yang mendapat tentang bola persahabatan, silakan perhatikan. Orientasi itu terdapat pada paragraf 1 sampai 2 karena dalam paragraf tersebut memperkenalkan tokoh utama seperti narator dan teman-temannya. Lalu latar waktu 10 tahun yang lalu saat SMP. Latar tempatnya itu di lapangan bola. Dan konflik awal berupa pengalaman masa kecil yang berujung pada kejadian tidak biasa. Kemudian komplikasi itu terdapat pada paragraf 3 sampai 6. Karena dalam paragraf tersebut muncul dengan adanya bola bergerak sendiri secara misterius. Diikuti perubahan suasana, rasa takut, dan ketegangan. Unsur fantasi mistis dimulai di situ. Kemudian di bagian resolusi itu terdapat pada paragraf 7 sampai 8. Karena tahap ini menunjukkan masalah, ketakutan, dan kejadian aneh mulai mereda saat mereka meninggalkan tempat tersebut. Ini adalah fase penyelesaian konflik. Ketika tokoh mengambil tindakan untuk keluar dari situasi ganjil. Lalu, koda terdapat pada paragraf 9 sampai 10. Bagian ini memberikan refleksi dan pesan moral. Meskipun ada hal mistis, kebersamaan dan persahabatan membuat mereka merasa aman, ditutup dengan humor ringan yang menyeimbangkan ketegangan sebelumnya. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Mahir. Sekarang, kita evaluasi untuk kelompok berkembang. Perhatikan, orientasi terdapat pada paragraf 1 sampai 3. Karena dalam paragraf tersebut memperkenalkan tokoh utama, latar waktu. Latar waktunya masa sekolah. Latar tempat itu rumah dan sekolah. Konfliknya nilai jelek. Ini membentuk dasar cerita tersebut menjadi
kejadian ajaib menjadi mulai di bagian paragraf 1 sampai 3. Komplikasinya terdapat pada paragraf 4 sampai 7. Dalam paragraf tersebut memunculkan unsur keajaiban. Penghapusnya bisa apa? Bicara dan membentuk konflik baru, keajaiban yang berpotensi mengubah hidup tokoh. Lalu resolusi. Resolusinya terdapat pada paragraf 8 sampai 9 karena di dalam paragraf tersebut berisi tentang konflik utama yang mulai terselesaikan. Tokoh itu tadi berhasil memperoleh nilai bagus berkat bantuan sihir dari penghapus. Perubahan nasibnya terjadi di bagian paragraf 8 sampai 9. Lalu kodanya yaitu terdapat pada paragraf 10. Karena pada paragraf tersebut berisi penutup cerita yang memberikan pesan moral, walaupun keajaiban menghilang, tokoh tetap semangat dan menggantungkan harapan pada usaha dan doa, bukan hanya pada sihir. Sekarang, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat poin-poin apa yang muncul pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada berapa poin? 4. Apa saja? Orientasi, aplikasi, koda. Lalu, siapa yang masih ingat resolusi itu tentang apa? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Kemudian, komplikasi itu apa? Terjadinya masalah. Koda. Amanat atau pesan. Lalu, orientasi. Pengenalan tokoh. Sekarang ada asesmen sumatif. Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Maaf, 3 menit untuk mengerjakan. Tadi sudah kita mengerjakannya secara kelompok. Sekarang mengerjakannya secara individu. Silakan baca dulu teksnya, kemudian isi. Waktunya 5 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan mulai dikerjakan. Maaf, Ibu beri waktu kalian 3 menit saja. Silakan, waktunya 3 menit. Silakan mulai dikerjakan. Tadi sudah kita mengerjakannya secara berkelompok. Sekarang mengerjakannya secara individu. Sudah? Sudah. Silakan simpan dulu tugas asesmen sumatifnya. Tadi, maaf, hari ini kita membahas tentang apa? Struktur teks naratif. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks naratif fantasi. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Silakan kumpulkan dulu tugasnya menjadi 1. Udah? Baik. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita memulainya dengan, karena kita sudah memulainya dengan doa, kita mengakhirinya dengan apa? Dengan doa. Sekarang Ibu meminta Randy untuk memimpin kita berdoa agar kita selamat di perjalanan dan selain itu agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Silakan Randy. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing pelajaran kami pada hari ini. Hingga pada saat hari ini kami ingin pulang. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama pembelajaran ini kita dapat berjalan dengan kondusif. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ribut, dan ketika Ibu menjelaskan materinya, kalian sama-sama memperhatikan. Jadi, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Siang. Sepeda, lawan, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu.